Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini, Cofari Dira dengan NIM C2257201003. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi code igniter. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan menerapkan, yaitu kita akan membuat form, upload library, dan validation library. Oke, pertama-tama teman-teman, di sini kita akan membuat dulu controller upload dengan methods index. Berarti kita langsung masuk ke dalam code igniter kita, masuk ke dalam apps, masuk ke dalam controllers, dan di sini kita akan membuat file PHP baru. Oke, di sini kita copy yang udah ada aja, kita ambil, kita ubah tadi menjadi form upload ya. Jadi kita buat filenya bernama upload. Oke, kita rename terlebih dahulu. Kita ubah menjadi upload ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat dulu sebuah kelasnya dengan kelas upload dan metode function index. Oke, seperti ini. Kita akan menggunakan helper form dan kita akan nantinya membuat sebuah view. Karena di sini return view. Oke, jadi nanti kita akan membuat view-nya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan membuat metode prosesnya, yang mana kita akan di sini file yang dikirim segala macamnya ya lah. Dan di sini juga tempat uploadannya, tempat penguploadannya di mana. Nah, ini nanti kan kita ubah-ubah. Oke. Kita langsung saja kita buat function baru. Buat function baru. Kita buat function baru di bawah sini ya teman-teman. Kita buat, tadi error ya, errornya di bagian apa sih saya tadi, kurang ini kayaknya. Nah, kayaknya kurang ini tadi, kurang tutup kurowalnya. Oke, di sini kita akan ini kayak gini, akan mencoba menguploadkannya nanti. Nah, di sini ini di file uploads. Oke, ini kalau kita uploadkan gambarnya maka akan terkirimnya ke sini. Nah, sini kan akan mengatur nama barunya, nama file aslinya, ukuran, akan menampilkan ukuran. Habis itu akan menampilkan ukuran unit, tipe files, ekstensinya. Oke, di sini refreshnya kita ganti dulu. Refreshnya terserah. Kita di sini biar cepat aja kita ganti 5 atau 3 deh. Kita coba 3 aja. Kita Ctrl S terlebih dahulu. Ini udah kan? Oke. Kita coba di file upload. Kita masuk ke dalam code igniternya, masuk ke public. Tunggu sebentar, oke. Malah klik YouTube. Oke. Langsung di sini upload. Extension, apakah salah? Apa ngaruh ini teman-teman? Form upload, dan ini terjadi karena apa? Karena kita belum buat view form upload. Jadi kita harus buat dulu di apps, di view, dan di sini ya teman-teman. Kita buat view ini. Kita harus buat view form upload. Nah, jadi kenapa error tadi itu? Karena kita belum buat view-nya. Karena di sini kita memanggil return view form upload, sedangkan uploadnya nggak ada view dari uploadnya. Oke, di sini kita rename aja. Kita ganti dengan form upload. Nah, di sini kita ubah. Kita buat formnya di sini. Oke, di sini kita buat formnya. Oke, teman-teman. Nah, langsung saja gini kita panggil
accommodative upload, proses, file yang dikirim, bla bla bla. Oke, kita sudah buat formnya. Kita Ctrl S terlebih dahulu. Keduanya kita Ctrl S. Ini sangat berpengaruh kalau Ctrl S ini. Nggak kita save, kita jalankan juga tetap nggak bisa. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Begini. Jadi kita tes. Di sini saya akan menggambar foto saya saja. Oke, saya di sini akan mengirimnya. Kirim. Oke. Kita tunggu. Oke, terrefreshnya kan. Kemana itu file itu kita kirim? Kita kirimnya di sini, dalam sini. Di dalam, nih dalam sini ya teman-teman. Word table di uploads. Jadi ada gambar saya. Nah, ada gambar saya yang saya uploadkan di sini. Oke, ini bisa. Selanjutnya kita akan menerapkan membuat folder baru. Word table kirim sini. Jadi kita akan membuat folder baru di dalam Word table. Kita ubah sini, kita new folder. Kita buat folder baru. Kita buat folder barunya, kirim sini. Oke, kita rename. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan mengubah ininya, mengubah penguploadannya kemana, kita alurnya kemana. Jadi kita masuk lagi ke dalam controllernya. Kita berjarak deh. Nah, ini di sini kita pastikan. Oke, di sini kita komentarkan terlebih dahulu. Kita Ctrl S dulu teman-teman. Kita Ctrl S, kita coba refresh lagi. Oke, sudah bisa. Kita upload lagi foto saya yang satu ini, yang semester 1. Kita kirim. Oke, sudah bisa. Kita coba, kita lihat lagi di Word table, dikirim sini apakah ada foto saya. Tentu ada ya teman-teman, karena sudah kita ubah tadi alurnya. Selanjutnya kita akan menerapkan folder baru di public gambar. Nah, ini kan tadi di dalam Word table, masih di dalam Word table, tapi kita membuat folder baru. Kita menggunakan Wordpad, masih menggunakan ini, tapi setelah kita menggunakan di public, di luar di Word table, kita akan seperti ini saja codingannya. Oke, kita terapkan di public, di dalam public. Oke, di sini kita perintahnya tadi? Folder baru public gambar. Berarti kita di sini buat folder baru, folder dan bernama gambar ya teman-teman, gambar. Oke, seperti ini. Seperti biasa, kita akan beri komentar dulu di sini. Oke, ini seperti ini. Kenapa ini? Udahlah, seperti aja. Oke, di sini kita coba ubah lagi. Kita ubah pengirimannya, penguploadannya. Kita Ctrl S, kita refresh lagi, dan kita coba dengan foto yang berbeda. Apakah saya punya foto? Nah, ini foto saya yang berbeda. Kita kirim. Oke, kita lihat lagi di dalam gambar, dan ini dia PKL 1. Ini foto saya untuk PKL. Nah, gini teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran lainnya, yang kita masuk ke dalam validation library, yaitu kita pertama membuat controller baru lagi dengan nama formulir. Ini kita hapus saja. Kita buat lagi di sini teman-teman. Masuk lagi ke dalam apps dan controller. Nah, di sini kita ambil yang mana saja. Kita ambillah, kita pastikan, dan di sini kita rename terlebih dahulu.
hell. Nah, oke, kita rename formulir. Oke. Di dalam controller. Oke, sudah. Kita di sini akan membuat metode. Akan membuat metodenya. Oke. Sorry. Masuk tadi di dalam formulir sini itu udah di controller ya, udah di controller. Oke, kita hapus dulu yang ada nih. Oke, akan saya jelaskan satu-satu. Di sini kita membuat class formulir dengan extend base controller dengan method public function index. Pertama kita menggunakan helper form lagi, kita akan menampilkan lagi nanti validasi formulir written view. Berarti kita lagi-lagi akan membuat view untuk formulir ini yang namanya itu validasi formulir. Ini belum kita buat. Selanjutnya kita akan membuat lagi metode yaitu metode validasi, metode baru yaitu validasi. Nah, di sini ada DD data, nanti akan saya jelaskan fungsi dari DD data ini. Nah, di sini kita akan membuat aturannya. Di sini kita akan membuat username-nya, password, email, foto, ini password confirmation maksudnya. Oke, dan selanjutnya akan membuat validasinya seperti ini. Oke. Selanjutnya apa? Kita akan membuat ini lagi, view validasi formulir. Oke, ini sudah kita Ctrl S ya, harusnya udah ya. Kita lanjut aja ke dalam apps lagi, ke dalam view. Oke, di sini kita akan membuat view baru lagi. Bernama apa tadi, lupa, bentar. Kita rename dulu dah. Apa sih namanya tadi, lupa. Oh iya, validasi formulir. Kita akan buat validasi formulir. Kita rename to tab. Oke. Nah, di sini kan kita buat view-nya. View-nya seperti ini, teman-teman. Kita buat header dulu, header 1, bla bla bla. Oke. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, sini akan menampilkan section-nya. Kita harus menggunakan ini untuk menampilkan validasinya nanti. Setelah itu kita akan membuat formnya, yaitu username, password, setelah itu password confirmation, email address, foto, dan lain-lainnya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan yang DDD ini. Maksud DDD itu apa sih? Buat apa sih gitu. Nah, kita Ctrl S terlebih dulu ya. Kita masuk, kita coba. Kita coba masuk formulir. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba. Habis itu apa ya? Maksudnya ya, serah aja ya. Coba aja dah. Coba email addressnya ini, kita coba browse foto saya lagi, saya submit. Nah, ini menggunakan DDD tadi. Kenapa? DDD itu bisa ngelihat data yang kita uploadkan gitu. Nah, seperti ini. Apa-apa aja yang mudah seperti coba, dan ini. Nah, itu kalau kita mengaktifkan si validasi data, si apa sih namanya, Pak, buat ini apa, buat menampilkan data yang terkirim gitu. Nah, jadi kita akan bisa mengakses data, bisa melihat data apa saja yang udah terkirim gitu kan. Nah, seperti ini. Oke, jika kita matikan maka akan tidak akan memunculkan seperti tadi. Dia akan membuat sebuah cuman bentar, kita fokus dulu ke sini. Oke, kita Ctrl S. Oke, kalau tampilannya seperti ini, ya, tidak ada yang beda, akan membedanya pas kita inputkan nantinya. Oke, di sini saya coba, kita salah-salahin aja dulu ya. Nah, ini yang tes, kita kan tadi tes
email address, langsung submit. Nah, akan menampilkan seperti ini. Nah, kalau hanya tadi kan langsung salah, nggak salah atau sembarangan ngisinya, nanti akan memunculkan apa yang diinputkan. Kalau ini kan akan memvalidasi apa saja gitu. Nah, validasi harus 6 karakter, username harus 6 karakter. Ya udah, kita ganti 19. Password harus paling enggak 4. Ya udah 4. Ini 4. Email address kita masukin, kita browse dan submit, maka akan berhasil seperti ini. Kalau kita ganti lagi, kalau kita hidupin lagi ininya, maka akan berubah lagi tampilannya, jadi kita bisa ngecek apa-apa yang diinputkan gitu loh. Ini udah kita Ctrl S juga, kita refresh. Nah, ini akan menampilkan seperti ini. Nah, data-data yang diinputkan ini kan nggak ada tadi saya inputkan. Oke. Sudah semua nampaknya. Kita sudah mempraktekkan form upload library juga, yang mana kita sudah mengganti-ganti tempat penyimpanan uploadnya. Yang pertama di default, yaitu di uploads. Setelah itu kita akan membuat folder baru di Wordtable-nya dan membuat dengan nama kirim sini ya. Dan selanjutnya kita akan membuat folder baru di public gambar. Kita juga sudah membuat validasi library ya teman-teman. Oke, sudah semua nampaknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan, atau ada yang kurang berkenan, ada yang mau disampaikan, silahkan komentar. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih telah menonton. Goodbye.